kita pada minggu yang ke-14, saudara, adalah Tuhan Yesus membuka pintu keajaiban bagi saudara dan bagi saya. Amin. Orang hidup jelas masih butuh. Orang hidup jelas masih perlu keajaiban. Karena orang hidup dihadapkan pada begitu banyak kemustahilan, ketidakmampuan, saudara, keberatan. Apapun yang saya dan saudara mungkin mengatakan, enggak, saya cukup mampu, uang cukup ada, ya, relasi cukup banyak, backup dan sokongan, dukungan dari orang begitu banyak kepada saya. Karena orang yang baik, saya ini orang yang baik, suka beramal dan lain sebagainya. Saudara, saya melihat orang yang baik-baik punya, saudara, ternyata pada saat yang kritis dalam hidupnya, tidak ada yang menolong kepada dia. Dan tidak ada yang bisa menolong kepada dia. Saudara, banyak orang baik di dunia, saudara. Tetapi saya beritahu kepada Anda, ini masalahnya adalah seseorang harus menghadap kepada Tuhan. Kalau saya dan saudara tidak mempunyai pintu yang terakhir, yaitu pintu sorga terbuka buat saya, itu masalah berat. Bukan untuk 1000 tahun atau 1.000.000 tahun, tapi untuk selama-lamanya dalam hidup saya. Itu sebab Anda dan saya harus memperhatikan, bila judul ini menyebutkan Tuhan Yesus buka pintu keajaibanmu, itu berarti bukan hanya pintu-pintu yang mustahil, yang sulit dibuka di dalam dunia semasa kita hidup saja. Tetapi pintu yang terakhir, yaitu pintu sorga, apakah tetap terbuka buat saya? Apa tidak? Sudah. Itu sebab Anda dan saya harus memperhatikan. Itulah tujuan akhir manusia hidup. Tidak anak-anak bayi. Tidak bayi dalam kandungan yang masih berbentuk fetus. Yang masih berumur 1, 2, 3, 4 bulan. Saudara, apakah sudah terbentuk menjadi manusia sempurna. Dan hanya tinggal dilahirkan saja. Sampai orang yang tua. Saudara, semua kepingin pintu sorga terbuka kalau dia meninggalkan dunia ini. Itu sebab salah satu pintu keajaiban yang Tuhan mau beri dalam hidup saya adalah janji sorga terbuka. Untuk itulah saya dan Anda setia, ngawulo, sungguh-sungguh kepada Dia. Untuk itulah. Dan juga untuk itulah semasa kita hidup, bila ada kemustahilan, ketidakmungkinan, dokter mengatakan ini itu segala macam. Saudara sudah tahu, ya, orang yang paling suka angkat tangan adalah dokter, saudara. Dan dia mengatakan saya angkat tangan, tim kami angkat tangan, sudah tidak bisa lagi. Ya, saudara, saudara mau menuntut apa? Tidak bisa. Saudara, itu sebab Anda dan saya membutuhkan keajaiban. Ekonomi, keharmonisan rumah tangga, saudara. Dalam keluarga tidak ada satu pasangan suami istri sempurna, itu tidak ada. Ya saudara, itu tidak ada. Itu hanya ada di ceritaan romantisme ketika orang berpacaran. Saudara, ketika dia betul-betul kawin, maka dia akan mendapatkan semua kenyataan, realita, dan real time. Dia tidak bisa mengelabuinya lagi. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, Anda dan saya ini membutuhkan keajaiban. Keajaiban dari Tuhan yang mampu mengakomodasi hidup supaya kita hidup benar di hadapan Allah dan supaya kita hidup senang, hidup happy dan enjoyable. Sehingga hidup saudara dan hidup saya bukan hidup yang percuma di dalam hidup ini. Amin. Seringkali saya cerita kepada saudara, kalau ada ulang tahun dari orang yang sudah sepuh, sudah tua sekali, ataupun setengah umur kadang-kadang, saya sering mendengar, Anda sering mendengar, aku sudah bosan hidup. Jangan diulang tahun nih, nak. Nggak usah pakai ulang tahun, ya. Aku sebentar lagi, aku kepingin mati aja. Ya, nggak usah ulang tahun. Yang diulang tahun di anak-anak remaja, 17 tahun, 13 tahun, 25 tahun. Aku sudah umur segini, ya, aku sudah bosan hidup. Jangan diulang tahun. Beberapa orang yang sudah tua, kalau anak cucunya, buyutnya menyanyi, panjang umurnya, menangis. Loh, kok malah aku disuruh panjang umur? Ya, kapan mati nih? Aku tidak kuat. Saudara, semua serba dilematis. Ya, saudara, satu pihak
ingin dia hidup lebih lama, dia sendiri tidak bisa menerima hal tersebut. Saudara, semua orang membutuhkan keajaiban dari Tuhan. Biarlah hidup saya senang. Biarlah hidup saya happy, sukses, jaya. Tidak ada yang mustahil. Kalau ada ceritanya Tuhan bahwa orang tidak lulus SD, tidak lulus SMP, bisa menjadi konglomerat di negara ini atau di negara mana di dunia. Kalau ada cerita tersebut Tuhan, dan memang itu betul fakta tidak dikarang, saya sebagai anakmu Tuhan, saya juga mempunyai hak dari Tuhan untuk menerima kemuliaan. Amin. Saudara harus pegang janji. Para kekasih, marilah kita akan membaca sebuah ayat yang pertama. Yang terdapat dalam kitab Wahyu. Pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Wahyu 3 ayat 8. 1, 2. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Saudara, Tuhan berkata, aku tahu. Pertama, apa yang diketahui oleh Tuhan? Saya ini manusia yang lemah. Itu pertama-tama. Dia tahu saudara persis kelemahan saudara. Baik secara biologis, secara medikal, secara kesehatan, secara ekonomi keuangan, secara intelektualitas, kepintaran, secara perasaan sensitivitas dan passion saya. Dia serba tahu semua. Saudara, dia tidak punya satu alat yang begitu canggih untuk men-scan seluruh hidup saya. Termasuk masa depan saya, dia tidak membutuhkan. Dia adalah pencipta saya. Dia tahu persis saudara dan hidup saya. Itu sebab pertama-tama yang dia ketahui adalah tentang kelemahan saya. Tentang kelemahan saudara. Betapa menyenangkan kalau saudara ketemu seorang yang tahu kelemahan saudara. Dan dia bisa keep secret. Dia bisa memelihara rahasia kelemahan saudara. Saudara, menyenangkan sekali. Saudara bisa terbuka banget sama dia. Dan saudara yakin nasihatnya akan membuat saudara menjadi kuat. Sembuh dari penyakit barangkali. Bisa sukses dalam dagang dan bisnis barangkali. Saudara, engkau bisa menyelesaikan persoalan rumah tangga. Engkau tahu bahwa dia tidak akan membocorkan rahasia kelemahanmu. Saudara, engkau akan perhatiin dia. Engkau akan benar-benar dekat dengan dia. Engkau hak dia supaya dia yang membela engkau. Kalau saya punya Tuhan Yesus dan dia tahu semua kelemahan saya. Oh saudara, saya tidak akan meninggalkan dia. Karena saya tahu kalau saya meninggalkan dia, siapa yang nolong kepada saya? Siapa yang mengcover? Dan kalau ada apa-apa, merecover dan memulihkan hidup saya? Gak ada. Kalau saya membutuhkan sesuatu nasihat, jalan keluar solusi, saya datang kepada dia. Menyenangkan, tidak pakai telepon, tidak usah saya datang ke satu tempat yang jauh, yang sulit dan mahal. Di mana saudara dan saya berada dalam kelemahan kita karena penyakit, karena keuangan, karena masalah keluarga, karena apapun dalam hidup ini. Engkau bisa langsung datang kepadanya dan yakinlah dia mempunyai cara untuk menolong kepadamu. Menyenangkan sekali kalau dia tahu segala keadaan kita yang lemah. Itu sebab Anda dan saya kita harus mohon kepadanya. Tuhan, engkau tahu seberapa kekuatan hamba. Hamba cuma membutuhkan pintu keajaiban terbuka. Oh aku kasih. Tak kasih. Ya. Karena aku tahu segala pekerjaanmu. Aku juga tahu segala kelemahanmu. Maka aku telah membuka pintu bagimu. Amin. Loh. Jadi yang namanya pintu yang dibuka itu karena Tuhan concern. Tuhan tahu dan Tuhan menyadari tentang saya. Tentang saudara. Kalau saudara dekat dengan dia menyenangkan, pintu mesti dibuka. Karena memang itulah maksud dia membuka pintu. Orang-orang yang mau supaya dia sadar
akan keberadaan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Orang-orang yang sadar akan keberadaan Dia yang maha kuasa dan maha kuat. Hanya orang-orang inilah yang akan menerima pembukaan pintunya. Dan tidak ada yang mustahil. If you believe on this fact, and then you surrender all your weaknesses, all your illness, and everything that is not fail in your life, all the failures of your future, He is taking care one by one, and He have the resolution for each one of the problem. Dan saya yakinkan Anda bahwa tidak ada satu masalah, tidak ada satu persoalan yang Dia biarkan tertutup pintunya buat saya, buat saudara. Kalau kita benar-benar datang dengan sungguh kepadanya, masa Dia mau tutup pintunya? Tidak mungkin. Itu sebab kedatangan Anda dan kedatangan saya pagi hari ini harus kita sadari. Tuhan telah membuka pintu. Saya percayai tentang janji Tuhan. Karena Dia melihat saya jujur kepadanya. Para kekasih, saya akan menunjukkan pada Anda pintu yang pertama. Yaitu pintu akses VIP. Very important person. Saya katakan very important person. Itu bukan raja, ratu atau presiden, perdana menteri saja. Itu di dalam dunia. Ya, saya mengajak Anda untuk masuk dalam dunia roh yang ditentukan oleh Tuhan. Siapakah orang yang sangat penting tersebut? VIP ini. Orang ini mempunyai akses hotline ke tahta Allah. Saudara, mungkin dia seorang yang baru dibaptis, atau orang yang sudah pernah undur dan jauh dari Tuhan tapi kembali lagi kepada Tuhan. Dia VIP. Dia sangat penting di hadapan Allah. Saudara, saya akan tunjukkan ayatnya bahwa orang-orang yang penuh kerendahan hati datang kepada Tuhan adalah orang penting di mata Tuhan. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan pintu masuk atau akses. Yang pertama adalah hotline kita, hubungan doa kita. Ini hotline, saudara. Wireless, tanpa kabel, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan, di mana kita boleh selalu mendapatkan jawaban pertama pada kesempatan pertama Tuhan. Saudara, banyak orang belum dijawab, banyak orang disisihkan permohonannya. Anda tidak kepingin apa tidak? Saya yakin Anda kepingin, saya kepingin juga. Saudara, bagaimana kalau saya sedang gawat, saudara, dan saya berdoa, keluarga saya berdoa. Tuhan tidak menjawab, menyisihkan doa kami sekeluarga. Saudara, wah itu menyedihkan sekali. Saudara, semua orang ketika dalam keadaan darurat mengharap supaya Tuhan cepat jawab. Tidak ada yang tidak mengharap cepat. Engkau perlu akses VIP. Engkau perlu akses yang langsung cepat kepada Allah di tahta hadirat Allah. Kenapa pada akhir dari firman Tuhan yang saya sampaikan pada doa terakhir, saya meminta saudara mengangkat tangan kanan ke sorga untuk supaya tangan saudara menjamah tahta hadirat Allah. Dan saya minta tangan kiri saudara ada pada jantung. Kira-kira jantung ada di sini. Kenapa? Supaya dari tahta Allah kuasa itu masuk dalam jantung saudara. Sehingga seluruh hidup saudara mengalami mujizat dan perubahan yang sempurna. Saudara, penyakit-penyakit saudara dia sembuhkan mulai dari jantung saudara. Dan itulah menjadi sumber kehidupan yang dia beri kepada manusia. Dia mau tolong dalam semuanya. Akses VIP. Di mana Anda dan saya boleh datang kepadanya. Kalau engkau melakukannya, engkau menerimanya, engkau akan hidup dengan menyenangkan. Percaya demikian? Para kekasih, saya ingin mengajak saudara masuk pada apa yang menjadi kehendak Tuhan ini. Siapakah VVIP Tuhan yang sangat-sangat penting? Satu, orang yang apa dan bagaimanapun, orang ini nomor satukan Tuhan. Lah mudah kan? Syaratnya tidak sulit. Orang yang asal apa saja senang atau susahkah, semua lancar, apakah ada hambatan? Cuma Tuhan nomor satu. Saudara berani melakukan
hal pertama ini, saudara, very very important person. Engkau VVIP, saudara. Kalau saudara dan saya tidak bisa melakukan ini, tapi duit nomor satu bagi saudara, temanmu nomor satu buat saudara, dan lain sebagainya nomor satu, hobimu buat engkau nomor satu, saudara, engkau bukan very very important person before God, because you have already make everything become astray from God. Itu sebab Anda dan saya harus ingat, aku mau nomor satu Tuhan Yesus. Amin. Saudara, nomor satu Tuhan Yesus. Cilaka iblis. Engkau sudah bikin cilaka tanpa engkau menengkingnya. Kenapa? Iblis sudah tidak selera sama saudara. Enggak selera sama anak saudara. Enggak selera sama bisnis saudara. Enggak selera dengan kesehatan saudara. Enggak selera dengan hari tua saudara. Minggir, mundur semua. Semuanya jauh dari saudara. Karena engkau nomor satu Tuhan. Dalam mencari uang, dalam mengasuh anak, dalam hubungan suami dan istri, dalam hubungan bisnis dan dagang. Saudara, engkau menomor satukan dia. Apa dan gimana pun, aku nomor satu Tuhan Yesus. Itu saja. Saudara, dalilnya cuma satu. Orang sedemikian adalah orang yang dicintai. Punya akses VVIP dengan Allah. Punya akses istimewa dengan Tuhan. Saudara, saya selalu mengajar saudara apa-apa angkat tangan. Menyembah kepada Tuhan. Engkau tidak tahu gimana menyelesaikan satu peristiwa ataupun satu prahara bahkan. Atau satu problema dalam usaha, keluarga, anak-anak saudara dan lain sebagainya. Saudara, kalau saudara tidak tahu, saudara harus cari tahu. Gimana kita cari tahu? Angkat tangan. Menyembah kepada Tuhan. Masuk kamar saudara. Atau dalam mobil saudara. Parkir di pinggir jalan. Angkat tangan menyembah. Saya sering melakukan demikian. Saya sering mengangkat tangan. Supaya Tuhan yang turun tangan. Saya mempunyai akses VVIP. Yang sangat dihargai. Kenapa? Karena saya apa dan gimana pun. Saya nomor satu. Tuhan Yesus. Kalau bisa demikian, Anda hebat sekali. Engkau bisa mengubah dunia. Engkau bisa membuat semua negatif menjadi positif. Engkau bisa membuat semua yang minus menjadi surplus. Engkau bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Yang tertutup menjadi terbuka. Engkau bisa. Bukan cuma Tuhan yang bisa. Tuhan kasih kuasa kepadamu para kekasih. Anakku, kamu dalam keadaan begini ruwet. Dalam keadaan begini ke pojok. Dalam keadaan begini dihancurin oleh orang. Oke. Karena engkau adalah mempunyai akses VIP sama aku. Tak kasih semuanya. Aku mengatur semuanya. Apa yang belum beres, apa yang belum lancar, apa yang masih geronjalan dalam hidupmu. Aku sanggup mengadakan buat kamu. Itu sebab ayat yang akan kita baca dari 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 14 dan ayat 15 ini luar biasa. Saudara, 1, 2 dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Amin. Para kekasih, perhatikan ayat yang luar biasa empatiknya. Yang luar biasa membantu dan kepingin ngerasain saudara dan saya. Ayat yang sangat dekat harus kita pakai. Tuhan, saya mau melekat dengan ayat janjimu ini. Kalau ada apa-apa, saya mau datang kepadamu Tuhan. Pokoknya engkau nomor satu dalam hidup saya. Apa bagaimanapun engkau nomor satu. Itu sebab Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Siapa namanya? Siapa namanya?
Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan, Tuhan Yesus Kristus. Nama ini disebutkan di atas kepala saya. Amin. Jadi saudara dan saya harus tahu, karena kita pribadi kita ada nama Yesus, maka saya dan saudara boleh yakin. Maka ketika saya datang merendahkan diri dengan nama Yesus. Coba lihat. Berdoa. Mencari wajah Tuhan. Berbalik dari jalan saya yang salah dan yang jahat. Maka Tuhan berfirman, aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan keadaan mereka. Coba, hebat sekali kan? Saya tulis dengan warna yang lain. Mendengar, katakan Tuhan mendengar, lalu Tuhan mengampuni, lalu Tuhan memulihkan. Saudara, sangat empatik, saudara. Kemudian yang kedua, orang ini pasti dihidupi Allah Bapa. Amin. Saya tulis hehehe bejo aku. Ya. Oleh kekasih ayat berikut ini luar biasa. Terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 154. Hebat sekali kata-katanya ya. Saya tidak ngira bahwa ada kata-kata begini bagus. Kita akan baca. 1, 2. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Amin. Saudara percaya demikian? Amin. Saudara katakan, pemazmur mengatakan perjuangkanlah perkaraku. Wah, ini kata-kata enggak sembarang orang. Kalau saudara enggak ada masalah, enggak akan bilang begini. Ya, saudara hanya akan mengatakan, Tuhan jawab doaku, kasihani aku, sembuhkan aku. Tapi kalau saya punya masalah besar, penyakit gawat, ataupun salah seorang dari kenalan kita, kekasih kita mengalami koma. Wah, itu pantas pakai kata perjuangkanlah perkaraku. Atau ada masalah hukum yang gawat sekali. Sudah jelas salah. Mau apa lagi? Ini kan gawat urusan kayak begini. Harus ada seseorang yang memperjuangkan. You need someone to striving and struggling against all the problem, against all your enemies, so that you will be freed from every accusations and lawsuit. Saudara, engkau membutuhkan seseorang yang memperjuangkan engkau supaya engkau lepas dari urusan hukum. Engkau lepas daripada judgment, hukuman. Karena engkau salah, saya salah. Makanya harus ada yang memperjuangkan. Nah, ini baru gawat. Ayat ini untuk orang-orang gawat. Untuk masalah-masalah saya yang gawat. Untuk masalah Anda yang gawat. Pintu enggak terbuka-buka. Saudara, engkau menggedor tidak bisa. Ini pintu Allah. Saudara, itu sebab apa yang saudara bisa lakukan? Engkau hanya berkata, Tuhan, saya lemes Tuhan. Saya lemes, saya tidak bergairah. Tolong perjuangkan. Tolong perjuangkan. Kalau saudara berkata pada seseorang, saudara akan nambahi kalimat buntutnya. Moga-moga berhasil. Kalau enggak, ya sudah, tak terima. Ini kalau saudara bicara sama orang. Tapi perjuangkan ya aku. Tolong aku diperjuangkan. Moga-moga berhasil. Kalau enggak apa-apa. Tetapi kalau saudara berkata ini kepada Tuhan Yesus, kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan isinya semuanya, engkau harus yakin, Tuhan perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Aku yakin aku tidak mati. Aku yakin aku tidak cilaka. Aku hidup sesuai dengan janji-Mu. Aku yakin. Karena aku berseru, berteriak kepadamu.
Aku minta Engkau yang memperjuangkan, bukan orang per orang. Pagi hari ini bila Anda dan saya dalam keadaan yang terjepit dan tertutup pintunya, dan tidak ada jalan keluar. Ingat, saudara tidak menghadapi manusia yang berdosa sama seperti saudara. Tetapi saudara dan saya menghadapi Allah yang tidak berdosa. Jalannya sempurna. Kekuatan pada tangannya hebat sekali. Saudara, engkau harus bangga memiliki dia. Itu sebab Anda dan saya harus yakin. Dan saudara harus percaya. Kalau aku pagi hari ini datang. Dan aku minta dia memperjuangkan. Mesti aku pulang selamat, safe dan diberkati. Saudara mencari uang, saudara harus. Oke. Alkitab mengatakan jangan kasih makan pada penganggur. Tuhan anti pengangguran. Engkau harus kerja. That's right. But you have remember one single thing, important thing. That your life is under the grace of God. Bahwa hidupmu ada di bawah anugerah Allah. Engkau tidak bisa bekerja asal cari uang saja. Tapi jiwamu terkapar. Engkau tidak berjuang untuk dirimu sendiri. Yesus memperjuangkan engkau. Pada anak-anakku yang masih muda dan remaja, kakek dan nenek yang sudah sepuh, saya kasih tahu. Bagi Tuhan, bukan hanya ada jalan terbuka kepada sorga saja. Tapi bagi Tuhan, semua pintu yang masih tertutup padamu. Hari ini, sampai waktu ini, engkau mendapatkan pintu-pintu yang tertutup. Saya katakan demi nama Yesus, pada doa terakhir kita, Allah akan membuka jalan buat engkau. Dan tidak ada yang mustahil. Kenapa saya berani begitu yakin? Karena kalimat terakhir, hidupkanlah aku sesuai dengan janjimu. Hidupkanlah. Engkau jangan hanya menebus, tapi kalau aku tidak kau kasih kehidupan, maka aku akan mati. Itu sebab Tuhan tolong kepada saya. Belas kasih-Mu saja. Perjuangkan perkara. Bukai pintu-pintu yang masih tertutup di hadapanku. Kalau pagi hari ini saudara datang dengan pintu-pintu yang masih tertutup. Barangkali ada di antara kita yang sudah sekian lama mencari pekerjaan. Ataupun mencari job tetapi tidak ada. Ataupun mencari bantuan keuangan untuk ini itu segala macam dalam keluarga. Dan saudara belum dapat. Mencari kebahagiaan dan ketenangan bagi jiwa saudara. Dalam tiap rumah-rumah tangga. Karena adanya sesuatu konflik antara suami dan istri. Anak dengan orang tua, kakak dengan adik. Saya beritahu kepada saudara. Jalan keluarnya sudah jelas. Yesus yang akan memperjuangkan perkaramu. Dan Yesus yang akan menebus engkau. Yang percaya katakan saya percaya. Angkat dua tangan saudara. Perjuangkan saya ya Bapa. Tebuslah saya ya Yesus. Dan hidupilah saya sesuai dengan janji-janjimu. Dalam nama Yesus, saya menerimanya. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Baru satu pintu yang kami pelajari. Tetapi kami percaya engkau akan menghidupi kami luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya.